Tes, 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 tes. Cek, 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 cek. 1, 2, 3. Cek, cek, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat bisa bincang santai. Pada malam hari ini kita berjumpa lagi dengan saya Muhammad Iqbal Samsudin. Saya berasal dari Parit Lubuk Baru, Desa Kuala Keritang. Tentunya sahabat bisa sudah menunggu-nunggu dan tema podcast kita tetap sama yang sebelumnya. Dan saya menghimbau pada sahabat bisa tetap selalu menjaga protokol kesehatan, menjaga kesehatan. Semoga Allah selalu melindungi kita semua dan selalu diberikan nikmat dan rahmatnya. Baiklah sahabat bisa, pada malam hari ini tentunya kita juga akan kedatangan narasumber. Kalau sebelumnya adalah calon-calon kepala desa dari paslon kepala desa Kota Baru Seberida. Dan pada malam hari ini kita akan kedatangan narasumber salah satu paslon dengan nomor urut 1 dari Desa Kuala Keritang, kepada Bapak Haji Fahrul Razi. Kepada kami persilakan. Rapat lagi ya? Rapat lagi. Ya. Assalamualaikum Pak. Cek dulu Pak. Oke. Cek. Nah, sehat Pak? Sehat alhamdulillah. Selamat malam. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah baik, sehat nih. Sehat. Jadi malam ini kita coba bincang-bincang santai Pak. Ah iya, boleh. Bincang-bincang Boleh, santai. boleh, Kan boleh. Bapak juga nyalon kan Pak, jadi kepala desa nyalon. dengan nomor urut 1 gitu kan. Hmm. Tentunya juga masyarakat ingin tahu, karena sejauh ini kan mungkin dalam pandangan masyarakat hanya dalam banner aja Pak ya. Ya betul. Tapi mungkin Bapak kita bisa diskusi ataupun bincang-bincang santai Ya. pada malam hari ini dengan visi misi Bapak nih apa sih gitu kan. Iya boleh. Tapi sebelum masuk pada visi misi Bapak, saya ingin tahu dulu nih Pak, mungkin biodata Bapak lah. Boleh. Sedikit Bapak, kelahiran berapa, punya istri, punya anak berapa gitu iya, kan. Boleh. Itu yang lebih komplit bagus Iya, ya. mungkin Bapak bisa ceritakan lah sama penonton kita nih Pak. Sahabat bisa bincang santai kita. Ya, kalau diceritakan mungkin tidak sedetil mungkin lah. Iya, enggak apa-apa. Cukup ala kadar lah gitu kan. Iya. Istilahnya biodata yang kita punya kan, istilahnya profil yang kita punya kan. Iya. Kalau untuk detailnya mungkin ya pendidikan aja ya masalah. lumayan lah kan. Iya lumayan. Ya kalau untuk profil kita ini nama saya nih Haji Fahrul Razi, kelahiran asli Sungai Gergaji. Sungai Gergaji. Ya, kelahiran Sungai Gergaji, kemudian dibesarkan di Kuala Keritang. Itu lahir pada tanggal 4 Mei 1969. 69 Pak. 69 saya kan. Jadi orang tua asli saya itu orang Sungai Gergaji. Yang perempuannya orang Kuala Keritang. Kuala Keritang. Kemudian jenjang pendidikan barangkali mungkin saya kalau SD-nya itu di Kuala Keritang, SMP-nya di SMP 1 Kota Baru, kemudian SMA-nya SMA 5 Jambi, kemudian kuliahnya di Umbari, Universitas Batanghari. Jambi. Oh, Jambi. Ya. Kalau boleh tahu jurusan apa Pak? Jurusan saya waktu tahun 87 itu karena tidak banyak jurusan kan. Iya. Waktu itu memang istilahnya jurusan ya apa adanya lah kan. Iya. Sebenarnya saya ngambil di pertanian kemarin kan. Pertanian. Pertanian. Karena ada sesuatu hal kemarin kan, pindah fakultas maksudnya kan. Pindah fakultas. Pindah fakultas. Jadi pindah fakultas itu ngambil di teknik sipil. Teknik sipil di Universitas Batanghari. Batanghari juga. Jambi. Mungkin itu sekedar info ataupun profil saya. Untuk istri cukup 1. Cukup 1, betul. Tak boleh 2. Iya. Cukup 1 insya Allah sampai dunia akhirat. Iya. Ya sampai dunia akhirat. Kemudian anak ada 4, nyimpan 1, jadi 5 kan. 5. Almarhum. Jadi yang ada ini 4 orang, 2 cowok,
2 cewek. 2 cowok 2 cewek, Ah, Pak. demikian. Ya. Ini, Pak, mungkin tadi kan bicara penonton kan mungkin sahabat bisa udah tahu lah Iya biodata boleh. Bapak. Malam ini saya ingin sedikit juga cerita tentang pengalaman Bapak. Mungkin tentunya tidak semudah itu juga kan ketika Bapak mencalonkan diri sebagai kepala desa. Betul, Saya betul, betul. pasti pengen tahu juga nih, Boleh. apa sih pengalaman, mungkin pengalaman organisasi Bapak, itu juga salah satu motivasi untuk pemuda dalam pembangunan desa kan? Iyalah. Nah, mungkin Bapak bisa sedikit bisa menceritakan lah tentang pengalaman-pengalaman Bapak sejak muda Boleh, boleh, hingga boleh, sampai boleh. sekarang nih, Pak. Ah, jadi kalau untuk pengalaman ini barangkali ya tidak cukup banyak lah. Kalau semasa kuliah ya ikut organisasi kemahasiswaan gitu kan. Iya. Resimen mahasiswa waktu itu kan. Mm. Kemudian untuk di perkebunan kita ada pelatihan di perkebunan kemarin itu, pelatihan gabungan kelompok tani. Kelompok tani. Itu pelatihan gabungan kelompok tani, itu berlokasi di Trenggalek kemarin, juga di Jawa kemarin itu tahun 1997. Iya. Kemudian tahun 2000 kita di Bandung selama 1 bulan juga pelatihan kelompok tani atas nama desa kemarin itu kan. Kami dikirim kemarin itu untuk inhale sebanyak 80 orang. 80 orang. 80 orang untuk inhale pelatihan gabungan kelompok tani yang diadakan oleh Kementerian Pertanian Pusat. 80 orang itu, Pak, per kecamatan? Per kecamatan. Berapa satu orang, Pak? Jadi satu kecamatan itu kami mewakili 2 orang kemarin. Oh, Keritang berarti Bapak dengan? Saya, kemudian ada kawan saya lagi satu di Kuala Lemang. Kuala Lemang namanya. Ramli. Jadi kami berdua kemarin itu yang terpilih untuk mengikuti pelatihan gabungan kelompok tani se-Indonesia. Se-Indonesia, Pak? Di Bandung, Pak ya? Iya, di Bandung selama 1 bulan. Yang di Trenggalek itu kami hanya 1 minggu kemarin tuh. Pelatihan, iya pelatihan gapotan juga itu. Gapotan. Kan? Untuk jenjang-jenjang yang saya lalui masa-masa masa-masa hidup saya lah untuk berkarir, kemudian Ikatan Pemuda Kuala Kritang, kemudian termasuk juga anggota BPD waktu itu kan. Oh, Bapak BPD. Iya, waktu itu kan. Waktu itu. Waktu tahun berapa tuh, Pak? Tahun 2000-an. 2000-an. Anggota BPD juga kita ikut berkecimpung di situ kan. Iya. Alhamdulillah masyarakat juga memilih saya menjadi anggota BPD, dan ketuanya waktu itu kalau tak salah saya Pak Mardalis. Pak Mardalis. Pak Mardalis ketua BPD-nya. Jadi kami anggota. Setelah itu untuk kemasyarakatan kita bidang keagamaan lah. Kita memandu ataupun mengadakan ceramah-ceramah di musola kan. Iya. Itu setiap minggu yang kita adakan di Desa Kuala Kritang. Desa Kuala Kritang. Berapa lama, Pak, BPD? BPD saya 2 periode. 2 periode? 2 periode. Dari tahun 2000? Tahun 2000 sampai 5 tahun ke depannya. Berarti 2005. 2005. Kan? Iya. Tahun 2000 sampai 2005. 2005. Lanjut lagi kan. Itu yang untuk anggota BPD kan. Setelah itu, Pak, masuk struktur desa staf atau ada, Pak? Kalau struktur desa saya tidak ada termasuk di situ. Cuman ikut andil lah. Iya. Memberikan motivasi dengan kawan-kawan. Memberikan saran pendapat dengan kawan-kawan anggota BPD waktu itu kan. Iya. Jadi sekarang ini mungkin saya barangkali berniatlah untuk membangun desa. Iya. Membangun desa dengan kinerja saya yang selama ini yang saya laksanakan untuk berkecimpung di masyarakat ataupun di desa. Demikian. Kesibukan Bapak sekarang ini apa nih, Pak? Kalau kesibukan saya sekarang ini barangkali kita orang petani. Petani. Jadi orang petani membangun petani yang begitu bagus lah, yang mandiri maksudnya kan.
Jangan sampai petani itu dilemahkan ataupun dilalaikan, perhatian mereka itu harus dilihat lah kan. Iya, Jangan iya. sampai terabaikan gitu ya. Mm-mm. Jadi untuk selanjutnya barangkali kalau kegiatan saya lah hari-hari yaitu di perkebunan kelapa kan. Oh, kebun kelapa. Ah, perkebunan kelapa disambilkan juga dengan kegiatan-kegiatan masyarakat lah, Iya, iya. organisasi masyarakat waktu itu kan. Mm-mm. Ya, ini mau dengar? Dengar? Oke. Bentar Pak, mau di setel Boleh. biar dengar penonton kan? Ya, siap. Iya. Ya Pak, kita lanjut Pak ya. Lanjut boleh. Tadi kan sudah cerita biodata Bapak, terus Ya boleh. pengalaman-pengalaman Terima kasih Bapak. banyak. Kira-kira nih Pak, peran ada tidak pesan untuk pemuda nih Pak? Pemuda-pemuda dalam pembangunan desa lah kan, Bapak juga sering ikut rohanian gitu kan Ya, Pak? kalau untuk pesan dari saya barangkali bukan pesan lah ya. Iya, Karena banyak yang senior dari saya di Kuala Kelitang itu. iya Pak. Memang kalau saran boleh lah kan. Tapi Mm-mm. kalau pesan itu barangkali saya tidak begitu memadai lah untuk memesan kawan-kawan senior Iya. yang ada itu kan. Jadi kalau pesan ataupun saran dari saya ini, kegiatan pemuda itu memang harus berdampingan dengan desa ya. Harus berdampingan desa. Saya lihat selama ini ketua pemuda barangkali kurang berdampingan, sehingga kegiatan-kegiatan di bidang organisasi pemuda, baik itu olahraga dan jenis-jenis lainnya itu tidak ada berjalan. Mm-mm. Tidak ada berjalan. Jadi barangkali kalau saran saya untuk ketua pemuda ini seharusnya kita sering-seringlah merapat ke desa kan, supaya info yang kita dapat di desa itu ada kan. Iya. Jadi kalau kita hanya berkecimpung di masyarakat, sementara info dari desa itu ya dapat juga, cuma tidak sepenuhnya kan. Jadi kalau kita langsung turun ke desa, barangkali info itu detail Iya. dapatnya. Demikian. Faktornya apa Pak kalau boleh tahu? Ya faktornya yang jelasnya kalau untuk pemuda ini dia harus tahu tulis baca lah. Iya, iya betul. Kita bukan menuduh siapa-siapa di Kuala Kelitang itu yang ingin duduk di pemuda itu harus tahu tulis baca. Jangan sampai istilahnya pemuda ini tidak tahu tulis baca. Kita tidak menuduh siapa-siapa sekarang ini kan. Memang kenyataan seperti itu kan. Iya. Jadi harus ada mempunyai pengalaman lah sedikit kan, di pendidikan, ilmu kan. Jadi kalau kita hanya mengandalkan pengalaman aja, ilmunya tidak ada, kan tak bisa juga. Iya. Jadi harus berguru dengan pengalaman, Iya, kan tak betul. bisa juga kan. Harus ada ilmu pendidikan yang Iya. kita dampingi kan. Itu untuk pemuda kan. Baik Pak, ini sebelum masuk visi misi nih Pak, saya ingin tanya nih Pak, Boleh. alasan Bapak untuk maju ke calonkan diri dan ikut kontestasi politik Pilkades ini Pak. Alhamdulillah. Itu apa memang Pak suatu alasan? pertanyaannya cukup bagus ini. Cukup bagus. Biar masyarakat tahu dan Iya, penonton iya. sahabat bincang santai Bagus, kita malam bagus. ini tahu kan gitu Pak. Ya kalau alasan saya untuk maju di Pilkades Kuala Kelitang ini barangkali hanya niat dari hati untuk membangun desa. Bukan berarti selama ini tidak dibangun. Selama ini kepala desa yang incumbent yang ada sekarang ini kan membangun. Jadi kalau niat saya sekarang ini ingin membangun desa secara transparan, secara jelas-jelasan dengan masyarakat. Istilahnya tidak ada yang ditutup-tutupi. Itu niat saya untuk maju ke pemilihan kepala desa ini. Demikian ya. Iya, berarti itu Pak ya alasan terkuat. Itu alasan saya. Tidak ada alasan lain. Pokoknya ingin membangun desa. Itu aja kan. Ya Pak, ini terus saya ingin masuk ke di banner nih Pak.
di Baleo Bapak ini kan Iya. pertama selamatkan kebun masyarakat melalui normalisasi dan tanggul. Mantap. Itu maksudnya gimana nih Pak? Biar juga masyarakat tahu nih Pak. Iya, terima kasih. Kalau untuk di banner ini memang kita punya pertimbangan kemarin kan. Punya pertimbangan untuk menampilkan profil kita di banner itu selamatkan kebun masyarakat melalui normalisasi dan tanggul. Kita berpengalaman dari yang sudah kita amati selama 5 tahun ini untuk Desa Kuala Kritang khususnya ya. Saya pribadi sangat-sangat prihatin lah dengan keadaan perkebunan yang ada di Desa Kuala Kritang. Terutama di dusun di dusun Berkat sama dusun Sungai Intan. Sungai Intan. Itu saya sangat prihatin karena saya langsung turun kemarin ke lapangan untuk meninjau perkebunan kelapa yang ada di Desa Kuala Kritang. Jadi kebun itu memang sudah sangat rusak. Jadi makanya saya tampilkan profil di banner saya itu memang ada alasan. Alasan untuk memperbaiki perkebunan, berusaha berjuang untuk memperbaiki perkebunan masyarakat tersebut sehingga perekonomian itu bisa terangkat. Jadi berjenjang nanti kan, jadi berjenjang sehingga ekonomi masyarakat itu terangkat. Kalaulah tidak diperhatikan perkebunan yang rusak itu sekarang ini, barangkali perekonomian masyarakat di Kuala Kritang, saya sangat prihatin lah dengan keadaan yang sekarang ini kan. Ya, ini masuk ke visi misi Pak ya. Yang pertama saya ingin masuk di visi dulu Pak. Ini visi Bapak ada mewujudkan Desa Kuala Kritang sebagai kawasan pertanian yang berbasis pengelolaan tata air mikro. Ini gimana nih Pak maksudnya? Ya kalau untuk visi misi ini kita punya pertimbangan lah kemarin. Iya. Punya pertimbangan yang cukup matang ya, sehingga kita buat visi mewujudkan Desa Kuala Kritang sebagai kawasan pertanian yang berbasis pengelolaan tata air mikro. Kita melihat ke belakang. Ke belakang maksudnya pengalaman perkebunan kelapa yang ada di Desa Kuala Kritang itu tidak ada perhatian. Tidak ada perhatian sehingga kita mewujudkan visi ini memang ada kaitannya lah dengan perkebunan itu kan. Dalam arti kita akan berusaha akan memperjuangkan perbaikan perkebunan itu melalui pengelolaan tata air mikro itu tadi kan. Jadi secara global bukan berarti kita melalui parit ataupun tanggul, pokoknya seluruhnya lah kita akan kita benahi bekerja sama dengan masyarakat, insya Allah. Itu visi tadi Pak ya. Ini visi. Saya masuk ke misi nih Pak. Misi Bapak nih ada beberapa nih Pak ya. Mungkin yang pertama dengan misi memperbaiki tata air mikro sehingga lahan perkebunan mendapatkan penghasilan yang lebih baik gitu kan. Ini mungkin bisa Bapak jelaskan sedikit lah. Mungkin perbaikan ini mungkin ada kaitan dengan visi ini tadi kan. Barangkali ada kaitan dengan visi yang kita wujudkan tadi sehingga tata air mikro lahan perkebunan mendapat penghasilan yang baik ini, kita akan cobalah berusaha sekuat mungkin, semaksimal mungkin untuk mengelola tata air mikro yang ada di Desa Kuala Kritang tersebut. Sehingga perbaikan parit, kanalisasi yang ada harus kita benahi, sehingga perkebunan itu tumbuh dengan baik, tumbuh dengan bagus dia kan. Kalau tata air mikro itu tidak dikelola atau tidak terjaga, barangkali perkebunan ya seperti itulah, malahan tambah hancur kan, tambah hancur. Buktinya kita lihat sekarang ini kan,
Kita lihat sekarang ini, kita langsung turun ke lapangan kemarin kan. Jadi banyak masyarakat menyarankan dengan saya untuk menanggulangi hal-hal tersebut. Maka saya buat misi saya ini dengan pengelolaan tata air mikro ini kan. Demikian. Ya, yang kedua nih Pak. Yang kedua nih kan dengan masih misi Bapak nih kan. Mewujudkan desa yang bebas dari bencana banjir nih Pak. Nah, ini sering Jadi banjir berarti nih Pak. mungkin memang sering banjir. Sering banjir. Kita setiap tahun Desa Kuala Kritang itu memang banjirnya banjir kiriman kan. Banjir kiriman. Dari mana kiriman? Sebenarnya kita tidak ada lahan banjir Kuala Kritang itu kan. Jadi banjir kiriman ini maksudnya dari hulu sungai kan. Hulu sungai. Dari hulu sungai, dari kecamatan tetangga kan. Udah kayak Jakarta Pak ya. Kayak Jakarta kiriman kan dari Bogor. Kiriman dari Sungai Ciliwung kan. Kirain cuma Jakarta, rupanya Desa Kuala Kritang juga ada. Desa Kuala Kritang ada kan. Jadi beberapa bulan yang lalu ada kiriman kan. Iya. Ada kiriman tuh di kalau tidak salah di perbatasan Talanjangkang, tapi tidak begitu besar kan. Alhamdulillah mungkin agak reda sedikit hujan kan. Jadi tidak jadilah banjir. Mungkin dengan apa nih? Dengan perbaikan tanggul-tanggul, insya Allah mungkin terjagalah, teratasilah banjir tersebut. Demikian. Amin. Ya Pak, ini kemudian yang ketiga nih Kak. Mewujudkan sistem usaha mandiri melalui program pembangunan badan usaha milik desa, disingkat dengan BUMDes nih Pak. BUMDes ini sebenarnya saya kemarin ini memang BUMDes ini memang tidak mengetahui kinerja daripada kegiatan BUMDes ini, tapi saya pelajari melalui internet kemarin kan. Melalui internet itu pengelolaan BUMDes itu memang harus tepat sasaran lah ya, tepat sasaran. Jangan istilahnya membuat BUMDes itu semena-mena ataupun sekehendak kepala desa ya. Harus kita berdampingan dengan masyarakat, dengan tokoh agama, sehingga kita bisa mencari apa kira-kira BUMDes ini yang akan kita kelola. Jadi kalau seandainya kita nanti umpamanya saya kan, saya misalnya mengelola sendiri BUMDes itu, sementara masyarakat tidak mengetahui, kan apa jadinya? Hanya kepala desa yang mengelola, masyarakat kan harus ikut tahu itu kan. Jadi sehingga berjalan BUMDes itu berdampingan dengan masyarakat. Jadi sasaran BUMDes itu sehingga membuka lapangan kerja juga kan. Jadi kalau saya lah melihat BUMDes itu memang harus berdampingan lah dengan masyarakat. Jadi tidak melalui kepala desa sendiri untuk berwenang menetapkan BUMDes itu, ini kegiatan, ini kinerja, itu tidak kan. Jadi saya berniat pengelolaan BUMDes ini saya harus berdampingan lah dengan masyarakat, baik itu kepala dusun, RT-nya, pokoknya tokoh masyarakat lah kan, sehingga BUMDes ini dapat kita kelola dan kita membuka lapangan kerja. Demikian. Berarti kalau untuk BUMDes di Desa Kuala Kritang itu sepengetahuan Bapak apa aja sudah Pak? Ya kalau sepengetahuan saya BUMDes Kuala Kritang ini cukup bagus lah kan? Cukup bagus, cuman sasarannya aja yang belum. Sasarannya. Sasarannya. Tapi kalau pengelolaan alhamdulillah bagus pengelolaan. Untuk selama ini pengelolaan bagus, cuman sasaran aja kan. Sasaran sehingga barangkali kalau untuk BUMDes pembukaan lapangan kerja tidak ada, kita coba itu kan. Kita coba untuk membuka lapangan kerja melalui BUMDes itu tadi kan. Misalnya kita punya punya gudang padi misal nih kan. Jadi kita punya gudang padi, kita bisa kelola gudang itu dengan masyarakat. Biar masyarakat yang mengelola gudang. Tapi hasilnya tetap ada kan. Jadi sehingga membuka lapangan kerja juga untuk pemuda-pemuda yang ada di Desa Kuala Kritang. Demikian. Ya Pak, masuk yang
4 nih Pak ya, mewujudkan sistem pendidikan penuh dengan nilai-nilai keagamaan nih Pak. Wah, ini Mungkin cukup menarik nih. iya, mungkin. Jadi memang bukan bidang saya di Heeh. pendidikan kan. Tapi kalau saya melihat selama ini memang pendidikan di Kuala Kritang itu sangat baik, sangat bagus, sangat cantik lah ya. Tapi kita melalui akhlak anak-anak kita itu tidak cukup membinanya di sekolah. Iya. Tidak cukup membinanya di sekolah. Jadi semacam ekstrakurikuler Kurikuler. lah kan. Jadi harus ada kegiatan di luar sekolah sehingga anak-anak ini bisa mencontoh lah apa yang diperbuat, apa yang bisa dikerjakan sehingga mendapat amal untuk anak-anak ini kan, mendapat amal ibadah yang mereka lakukan untuk kegiatan-kegiatan di luar formal sekolah itu tadi kan, demikian. Berarti peran desa juga perlu di situ. Pak? Peran desa juga perlu di situ kan, istilahnya tidak lepas tangan kan, tidak lepas tangan. Contohnya kita mempunyai sekarang ini MDA, alhamdulillah bagus sekarang MDA kami itu. MDA apa namanya? MDA itu MDA apa? At-Taqwa. At-Taqwa. At-Taqwa apa? Maryam. Maryam ya, TK Maryam. TK Maryam, kemudian MDA-nya MDA Maryam juga kalau tidak salah. Itu ketua yayasan kalau tidak salah Saprizal Bujang itu. Udah berapa lama jalan tuh? Itu kalau berjalannya untuk dia sudah lama juga, kemarin berdiri MDA itu. Kemudian kemarin itu semenjak ada kekurangan guru sehingga tersendat sedikit kan, ada beberapa tahun kemarin itu tutup kan. Sempat tutup Pak. Sempat tutup kemarin sempat tutup. itu kan. Jadi sehingga kita laporkan ke Ketemilahan juga kan, melalui Kendepak kemarin itu kan, dia Kendepak pembinaan MDA ini kan. Kalau tidak salah gurunya saudara kita Mastur itu. Mastur. Pak Mastur kemarin itu kan, selama berjalan hampir 5 tahunan lah kemarin itu. 5 tahunan. 5 tahunan kemarin itu. Jadi setelah 5 tahun itu mundur lagi. Karena kekurangan guru, tak sanggup kan. Tak sanggup. Jadi alhamdulillah sekarang sudah berjalan lagi. Ada kita punya guru dari Sumatera Barat, asli orang Kuala Kritang. Asli orang Kuala Kritang. Asli orang Kuala Kritang, dia pulang kampung, dia bangun itu MDA untuk mendidik anak-anak kita yang ada itu kan. Demikian barangkali. Berarti anak-anak udah ramai juga sekarang, Pak? Alhamdulillah, kalau untuk sekarang ini saya tidak tahu persis ini kan. Karena kalau saya lihat mungkin hampir 200-an lah. 200-an? Lumayan banyak, Pak. Termasuk TK-nya, termasuk MDA-nya di situ kan. Dia gabung aja kan, berdekatan aja kan. Tak ada terpisah. Jadi saya melihat kemajuan memang cukup pesat lah nampaknya MDA itu. Semenjak MDA ada itu. Guru yang baru ini. Gurunya 1 atau berapa? Sekarang ini ada 4 kalau tidak salah. Sudah ada 4? Sudah ada 4. Alhamdulillah. Saudara Mastur, saudara Mas Dadi, saudari Sumarni, ya. Itu kalau tidak salah ada 4 itu. Sarjana semua itu. Sarjana semua, Pak ya? Sarjana semua, asli, alhamdulillah. Asli orang Kuala Kritang? Asli orang Kuala Kritang. 4 orang itu? 4 orang itu asli. Ya Pak, itu lanjut Pak ya. Boleh. Yang terakhir ini kan? Belum Pak. Belum, masih. Masih ada 2 nih Pak. Masih ada 2 ya. Ini 1, mewujudkan pemerintahan desa yang jujur, berwibawa dengan pengambilan keputusan yang tepat. Nah itu gimana nih Pak? Itu niat saya. Bukan berarti kita selama ini menilai pemerintahan sebelumnya tidak jujur. Jujur lah kan. Cuman saya lihat memang kejujuran itu istilahnya belum begitu penuh lah, kejujuran itu kan. Iya. Istilahnya semacam ada yang ditutup-tutupi barangkali kan. Jadi kalau saya melihat sekarang ini harus ada transparannya, harus ada istilahnya
pengetahuan di masyarakat supaya tahu kegiatan-kegiatan kita kan. Jadi apa yang kita rencanakan, programkan, masyarakatnya harus tahu juga kan. Jangan sampai ditutup-tutupi. Iya. Jadi kalau saya mewujudkan ini bukan berarti saya itu lebih bagus, lebih baik dari yang telah sudah, tidak. Cuman itu usaha saya, niat saya kan untuk membangun desa supaya ada kemajuan lah kan, ada kemajuan supaya lebih baik, supaya lebih bagus daripada yang telah sudah. Demikian. Iya. Pak, kalau silakan minum dulu, Pak. Boleh. Iya, ada apa-apa nih, Pak. Ini bisa di Alhamdulillah. Silakan, Pak, minum, Pak. Iya. Biar enak kita bincang-bincang santai lagi kan, Pak. Punya santai. Mau nih bisa coba nih, Pak. Ada dua rasa Terima kasih sini. banyak. Silakan, Pak. Kita lanjut, Pak ya. Boleh lanjut. Ini yang terakhir nih, Pak. Dari misi Bapak mengedepankan kejujuran dan mufakat dalam kehidupan sehari-hari dengan pemerintahan maupun dengan masyarakat desa. Ini cukup menarik ini. Iya, Pak. Cukup menarik barangkali kejujuran. Jadi kalau saya, kehidupan saya sehari-hari, memang saya harus jujur. Harus spontan saya dengan kawan-kawan, dengan masyarakat. Saya tidak mau istilahnya ada udang di balik batu, saya tidak mau itu. Jadi kita harus ada kejelasan lah kan. Iya. Harus ada kejelasan, baik itu kegiatan, baik itu mengenai hubungan dengan kawan. Kita harus jujur dengan masyarakat, kita harus jujur sehingga pemerintahan kita itu bisa berjalan dengan baik kalau kita jujur kan. Jadi kalau kita tutup-tutupi, ya nanti akhirnya tahu juga kan. Tahu akhirnya nanti kalau kita tutup-tutupi. Barangkali untuk kejujuran ini memang sudah sifat saya kan. Memang dari dulunya. Saya kalau orang Kuala Kritang itu yang akrab dengan saya, istilahnya yang makan satu piring, yang mabuk juga. Ini mohon maaf ya, yang mabuk satu mabuk dengan saya. Ya mohon maaf lagi hura-hura kemarin itu kan. Jadi saya jujur. Kalau mabuk ya mabuk. Kalau berkata benar, ya berkata benar. Istilahnya tidak ada yang ditutup-tutupi. Tapi sekali kalian kawan berbohong dengan saya tidak percaya lagi. Tidak percaya saya kan. Cukup satu kali itu saja kamu bicara seperti itu, ngomong seperti itu. Yeah. Saya tidak percaya. Walaupun apa kamu menyembah dengan saya tidak percaya. Kalau sudah dikhianati, memang Pak. sudah dari hati saya itu kan kejujuran itu. Jadi kalau mudah-mudahan lah Tuhan merestui niat saya ini. Kalau memang saya terpilih nanti oleh masyarakat, saya niatkan itu kejujuran itu, mohon kepada Allah supaya jangan hilanglah, harus dikuatkan kejujuran saya sehingga masyarakat istilahnya tahu dengan keadaan saya yang sebenarnya, siapa Haji Fahrul Razi, siapa orangnya itu kan. Jadi istilahnya tidak ada yang ditutup-tutupi. Jadi baik di pemerintahan, baik di masyarakat, kalau pergaulan saya memang kalau di Kuala Kritang itu untuk kegiatan-kegiatan masyarakat memang seringlah saya ikuti kan. Apalagi kalau acara merit pengantin, wah itu kawan-kawan sudah cari saya itu kan. Mana Haji Fahrul Razi? Ya kawan suka saya jujur itu tadi, suka jujur kan. Jadi kalau memang kejujuran saya ini, saya mohon kepada Allah, mudah-mudahan nanti niat saya ini jangan berubah sampai saya mati. Itu niat saya. Sehingga masyarakat tahu, oh itu Haji Fahrul Razi memang bagus. Dia berkata apa adanya, tidak berbelit-belit. Sehingga apa
yang dikatakan dia masyarakat lebih tahu, lebih senang. Itu barangkali. Baik Pak, mungkin ini saya ingin menanyakan lagi nih Pak. Ketika memang masyarakat nanti mempercayai Bapak nih untuk memimpin desa Kuala Amin, Keritang, amin, amin. hal yang paling harus Bapak ketika Bapak menjadi, yang harus Bapak segera permasalahan yang harus segera diselesaikan itu apa nih Pak kira-kira? Ya, kalau memang niat saya direstui oleh Allah dan Iya. masyarakat juga memilih saya, niat saya itu tadi sesuai dengan profil saya yang ada di anu itu, di banner itu kan. Di profil. Selamatkan kebun masyarakat melalui normalisasi dan tanggul itu tadi. Kita akan coba, akan berusaha itu kan. Bukan kita mendahului Tuhan, Iya. kita juga banyak kenalan di kabupaten, baik juga di provinsi. Kita akan coba lobby itu kan. Kita akan cobalah berusaha berjuang kan. Kita tidak berjanji, istilahnya kita bekerja betul-betul bekerja lah kan. Istilahnya jangan nanti janji-janji tapi tidak ada bukti kan. Kita tidak perlu janji sekarang, kita perlu bukti kan. Jadi kalau saya mengatakan visi saya itu tadi, saya bukan berjanji itu, saya akan berusaha memperjuangkan. Akan berusaha, akan memperjuangkan visi misi saya itu sesuai dengan kehendak masyarakat. Karena ada beberapa masyarakat yang menyampaikan langsung dengan saya, tolonglah Pak, kalau memang ada channel, ada istilahnya program dari kabupaten, dari pusat ataupun dari provinsi, tolonglah bantu kami perbaikan kebun kami. Insya Allah kata saya. Jadi saya istilahnya membuat profil saya yang ada di banner itu bukan hanya sekedar buat begitu saja, tidak. Saya pelajari dulu kan, pelajari ke belakangnya bagaimana, kan, ke depannya bagaimana. Itu barangkali yang sangat saya usahakan melalui niat yang baik ini. Mudah-mudahan masyarakat desa Kulang mengertilah apa perjuangan saya nanti itu kan. Harus bekerja sama kan. Iya. Jangan istilahnya membiarkan kepala desa itu bekerja hanya sewenang-wenang aja kan. Jadi harus bekerja sama, baik itu tokoh masyarakat, tokoh agama, kepala dusun, ketua RT, pemuda, harus bekerja sama. Kita saling membangun desa itu harus kompak kan. Jadi kalau hanya mengandalkan kepala desa, berapalah kekuatan kepala desa? Dia tak punya duit kan. Yang punya duit kan pemerintah. Kita hanya lobby, berusaha memperjuangkan. Demikian barangkali ya. Itu Pak, kalau semisalkan nih, tadi kan semisalkan masyarakat mempercayai Bapak untuk jadi mimpin nih kan Pak. Kalau sebaliknya semisalkan tidak, apakah Bapak dengan keresahan ini ya kan, beberapa keresahannya apakah tetap membantu masyarakat, tetap mengabdikan diri untuk kemajuan desa, itu tetap atau seperti apa nih? Jadi kalau memang istilah niat saya ini tidak terkabul, Allah tidak merestui, saya tetap berkecimpung. Makanya saya berkata jujur tadi, saya akan memperjuangkan bersama masyarakat, walaupun saya tidak jadi kepala desa. Itu niat saya. Saya memang cukup prihatin lah dengan desa Kuala Keritang. Jadi kalau memang perekonomian Kuala Keritang itu tidak diperbaiki, bukan berarti kita sudah mempunyai uang. Tidak. Kita akan berusaha bersama kan. Akan berjuang bersama, akan berusaha bersama untuk memperbaiki perekonomian melalui pengelolaan tata air tadi kan, perbaikan tanggul, perbaikan parit atau kanalisasi, sehingga perekonomian itu terangkat kan. Jadi kalau saya lah niat, insya Allah berdoa kepada Allah, mudah-mudahan sehat badan, panjang umur, saya tetap berkecimpung walaupun saya tidak terpilih, insya Allah. Jangan nanti istilahnya kepala desa yang duduk tidak memperhatikan saya tidak apa-apa. Cuma saya tetap perjuangkan hak masyarakat kan. Hak masyarakat tuh tetap saya bela, tetap saya bantu kan. Kadang ini sudah ada kemarin musuh saya itu melawan kepala desa, masa mampu perjuangkan. Berarti niatnya tak bagus kan. Kita kan harus sama kerjasama walaupun tidak terpilih kan. Itu yang lebih bagus kan.
Karena tidak mungkin terpilih kedua-duanya, Pak. Tak mungkin terpilih kedua-duanya. Iya. Kan. Jadi maksud saya walaupun tidak terpilih harus diajak lah Iya. berbicara, kasih saran pendapat bagaimana. Ya bukan kita mengatakan istilahnya kita itu pintar, kita itu banyak pengalaman, tidak lah kan. Tapi setidak-tidaknya lah kan harus ada kerjasama lah kan, diundang rapat, istilahnya ya pokoknya saling bekerja sama lah gitu kan. Jangan nanti istilahnya itu musuh saya kemarin langsung dibuang begitu saja. Jangan. Itu niat yang tidak bagus. Kalau niat hati yang tidak bagus itu Allah tidak akan merestui. Walaupun macam mana nanti yang ditutup-tutupi yang tidak baik tetap terbongkar. Itu insya Allah. Iya, kalau niat kepala desa yang tidak baik itu ditutup-tutupi, insya Allah akan terbongkar. Pasti suatu saat terbongkar. Karena niat tidak baik. Jadi kalau saya mudah-mudahan kuatkan hati saya, kejujuran saya ini sampai mati. Jangan berubah. Itu niat saya. Ini kan barangkali ya. Mungkin Bapak ada yang ingin sampaikan dengan permasalahan yang tidak tercantum dalam visi misi Bapak. Boleh. Mungkin Kalau kepada masyarakat. program yang lain itu program yang lain. banyak lah. Mungkin bisa sekilas lah Bapak bisa sampaikan kan? Bisa lah istilahnya. Istilahnya melalui dana DMIJ itu program sudah tertentu kan. Sudah ditetapkan pemerintah. Kita tinggal ambil. Tinggal jemput kan. Tapi program yang kita bikin, yang kita rencanakan, rencana menengah, rencana panjang itu, memang kita yang mikirkan. Memang desa yang memikirkan, tapi harus bekerja sama dengan masyarakat. Kan? Saya minta dengan masyarakat kita harus berdampingan lah. Berdampingan untuk membangun desa, untuk membangun perkebunan masyarakat desa Kuala Kritang. Memang kita dari petani, tahu persis. Kita orang petani tahu persis keadaan ekonomi Kuala Kritang. Bagaimana perekonomian Kuala Kritang. Sehingga toke-toke kelapa banyak ngantuk karena hasil tidak ada kan. Itu mungkin barangkali sekilas dari saya. Mudah-mudahan masyarakat desa Kuala Kritang mengertilah apa yang saya sampaikan ini. Amin. Mari kita bekerja sama. Demikian. Ini Pak, udah berapa nih Pak? Habis kampanye ini Pak. Kalau untuk kampanye lillahi ta'ala kita memang tidak ada istilahnya hitung-hitungan lah kan. Iya. Hitung-hitungan. Kita niat lillahi ta'ala. Kawan banyak di Tembilahan ada aja rezeki. Ya lillahi ta'ala kita tidak ada punya iming-iming uang sekian puluh juta tidak ada. Lillahi ta'ala. Boleh tanya dengan masyarakat Kuala Kritang keadaan ekonomi saya. Boleh tanya. Termasuk tim saya itu tadi. Saudara unit itu. Tahu persis seperti saya. Jadi saya bergerak memang lillahi ta'ala. Bukan hanya sekedar istilahnya membesarkan banner, membesarkan baleho. Saya tidak. Apa adanya. Jadi kalau untuk nilainya mungkin ya adalah kan untuk disebutkan mungkin ya lebih paham istilahnya masyarakat lah yang menilai kan. Kalau saya mungkin lillahi ta'ala itu kan. Lillahi ta'ala. Betul lillahi ta'ala. Memang ya kalau untuk administrasi mungkin kemarin itu memang ya adalah kan. Olak balik ke Tembilahan itu adalah kan. Tapi kalau untuk kampanye memang ala kadarnya aja. Ala kadarnya aja. Sekian barangkali ya. Iya Pak. Ini saya ingin nanya nih Pak. Kan yang sepengetahuan Bapak kenal lah Inhil Connect nih Pak. Yang mana nih? Yang undang Bapak malam ini sebenarnya. Hai, kalau mengundang saya itu istilahnya memang kita orang-orang asli Kuala Kritang, kelahiran Sungai Gergaji, tapi kita asli Kuala Kritang, kelahiran dibesarkan Kuala Kritang kan. Cuman kita tidak tahu masyarakat atau adik-adik atau kawan-kawan mereka kuliah di luar sehingga baliknya tidak kenal lagi kan. Itu yang saya bingung kan. Barangkali kalau untuk yang mewawancarai saya ini kalau memang orang Kuala Kritang tolong doakan saya terpilih. Ini kan. Jadi kalau memang yang wawancara saya ini orang Kuala Kritang, tolong
doakan saya terpilih lah menjadi kepala desa Kuala Kritang. Amin ya rabbal alamin. Ini mungkin Inhel Connect tadi tuh Pak. Itu sekedar organisasi yang Organisasi, memang ya. bergerak dalam pendidikan sosial dan masyarakat, bahkan juga hukum gitu Pak. Iya, Nah, iya. saya ingin kemudian ini Pak, mungkin bisa diminum lah dulu Pak. Ini hasil Boleh. produksi dari badan usaha. Kalau di desa ada BUMDes Pak ya, di kami ada juga badan usaha. Nah, itulah hasil produksi dari kawan teman-teman. Iya, iya. Bisa dicoba Pak. Nanti bisa. Silakan Pak diminum dulu. Iya, iya, Dirasa komentar. Silakan Pak. Aman-aman Pak, aman. Serius aman. Kita tidak khawatir, tidak lah. Kan? Ini jus talas ini kan. Jus talas apa jus apa ini kan? Nah, bisa saya buka. Alhamdulillah. Saya ingin komentarnya lah Pak. Komentar saya mengenai ini apa nih? Minjel Queen namanya Pak. Minjel Queen. Iya. Produksi. Nah, itu dari teman-teman Inhel Connect Pak. Oh, Dari badan usaha. Ya. Iya. Kemudian bahan-bahan yang terbuat ini dari apa nih? Banyak nih Pak. Saya pun kurang tahu betul nih isi dalamnya apa semua. Ada jelinya, ada susu yang jelasnya kan. Oh gitu ya. Tentu ada airnya juga Pak. Iya betul. Itu udah pasti. Kalau tak ada airnya kan tak bisa jadi jus kan? Iya. Dan ada rasa. Ini banyak varian-variannya juga sih Pak. Oh, banyak varian, Banyak ya? varian-variannya. Iya. Cuman Jadi kalau memang ini istilahnya memang produksi Inhel Connect, mudah-mudahan kalau saya duduk bisa bekerja sama ini untuk pemasaran. amin, 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 amin. Siap, siap, siap. Bisa bekerja sama untuk pemasaran apa ini? Minjel Kai ini ya? Minjel kui. Minjel kui. Kui. Iya bagus. Berarti berkat pengalaman ataupun pendidikan selama ini berarti sudah ada bukti bahwa Inhel Connect ini bisa membuat jus. Ya. Mungkin ada lagi jus-jus yang lain atau Banyak Pak, nanti kita buat jus-jus. boleh, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti kita bisa bekerja sama pemasaran untuk jus ini kan. Ya. Demikian. Ya, terima kasih Pak. Ini sudah mau diundang nih Pak. Ya, Dan sama-sama. udah menyempatkan waktu untuk sama-sama. bincang-bincang santai kita Iya, malam iya, hari betul. ini. Saya ingin mungkin ada pesan-pesan untuk masyarakat lah, khususnya Desa Kuala Keritang Bapak. Terima kasih untuk kesempatan barangkali yang diberikan kepada saya pada saat ini. Mudah-mudahan melalui Inhel Connect ini saya barangkali menitipkan saran lah dengan masyarakat Kuala Keritang. Mari kita bekerja sama, mari berjuang bersama, mari berusaha bersama untuk membangun desa Kuala Keritang yang lebih baik. Demikian. Ya, terima kasih Bapak. Sebelumnya sehat-sehat Pak. Semoga selalu sehat. Amin, amin, sehingga, amin. sampai nanti pas pemilihan lalu diberikan kesehatan dan Amin. tetap yang penting sehat, olahraga. Masih sehat nih Pak. Iya, Selalu iya. sehat ya Pak. Siap. Semoga Allah selalu melindungi Bapak juga. Amin. Iya, amin. Baiklah, sahabat bisa bincang santai pada malam hari ini. Itulah tadi narasumber kita dari nomor urut 1 Bapak Farul Razi. Kemudian banyak pesan yang disampaikan khususnya juga pada masyarakat dan terlebih khusus masyarakat Kuala Keritang. Mungkin dari saya sebagai podcaster Inhel Connect malam hari ini saya cukupkan. Selalu sehat dan semangat, tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.